Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kita boleh memasuki tahun 2021. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih dalam semua karya dan kasih-Mu atas diri kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kalau kami pada hari ini boleh memasuki tahun yang baru ini. Kami mohon Tuhan kami berkarya dan menyertai setiap diri anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkata-katalah di depan kami, kepada kami juga melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama membuka firman Tuhan yang terambil dalam Keluaran pasal 32. Keluaran pasal 32, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Keluaran pasal 32, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka perkumpulan mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Dan seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah anakmu, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun kau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesok harinya, pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Memasuki tahun yang baru seperti ini, kita melihat kondisi rasanya belum banyak berubah. Kalau kita melihat COVID masih belum selesai, kehidupan ekonomi terpengaruh, kehidupan sosial terpengaruh, semua keadaan terpengaruh. Kita rasanya masih belum pulih semuanya, situasi masih belum kelihatan membaik, bahkan mungkin belakangan ini bahkan makin meningkat. Lalu apa yang kita harapkan di tahun 2021 ini? Dan kepada siapa kita tentunya berharap? Kita melihat bangsa Israel dalam cerita di dalam Keluaran ini, di mana mereka pada waktu juga baru keluar dari tanah Mesir. Mereka baru meninggalkan tanah Mesir dan mereka sekarang sedang berhadapan dengan situasi di mana mereka harus menerima kebenaran Tuhan, kebenaran firman Tuhan, yaitu Musa diutus untuk naik ke Gunung Sinai dan menerima apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada mereka. Di sini kita melihat bahwa memasuki tahun 2021 ini, bagaimana kita kabarnya? Situasi belum banyak berubah, pandemi masih belum berlalu, situasi ekonomi terpengaruh, sosial juga terpengaruh, kesehatan kita terpengaruh, banyak hal lagi yang terpengaruh. Dan melihat situasinya kok tambah rasanya belum akan membaik ini ya. Nah, dalam situasi seperti ini, kepada siapa kita akan berharap? Apa yang kita pikirkan pada tahun-tahun ini? Memasuki tahun 2021 ini saya mengajak kita bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 32 tadi, di mana konteksnya pada zaman itu saya rasa juga mirip pada saat ini, di mana mereka sebenarnya juga baru keluar dari tanah Mesir dan mereka akan memasuki tanah yang baru. Memang masih dalam proses. Di dalam titik ini, mereka sedang menunggu Musa. Dikatakan mereka sedang menanti-nantikan Musa, ini kok gak turun-turun ini, sudah 40 hari lebih, kok gak turun-turun? Nah, mulai mereka memikirkan hal yang lain. Padahal kalau kita lihat, mereka barusan belum lama, 40 hari belum terlalu lama. Mereka melihat bagaimana gunung Tuhan itu, Gunung Sinai itu sedang membara seperti itu. Tuhan turun ditelangi awan gelap. Mereka melihat itu. Wow. Mundur lagi ke belakang, mereka bisa melihat apa? Perbuatan Allah di Laut Merah. Bagaimana mereka diseberangkan oleh Tuhan melalui laut di tanah yang kering. Itu satu peristiwa besar yang tidak pernah terjadi lagi. Kemudian mundur lagi ketika mereka melihat 10 tulah.
bagaimana Tuhan menulai Mesir dengan tangan kuasanya yang teracung, dikatakan di situ, bahwa Dia sanggup membebaskan orang Israel. Dan nyatanya mereka sekarang keluar. Situasi-situasi ini sudah mereka lihat. Mereka sudah melihat itu. Tapi kenapa mereka masih mau membuat Allah lain? Dengan begitu gampang, hanya karena tidak melihat Musa, mereka minta Allah yang lain, dibuatkan Allah yang lain. Di sini kita melihat konteks juga mereka belum pernah diajar untuk beribadah kepada Allah. Kurang lebih selama 400 tahun. Ini sudah kita lihat juga. Jadi boleh disimpulkan sebenarnya mereka cuma terpukau. Wow, kagum melihat karya Allah yang luar biasa seperti itu. Wih, hebat, ciami. Tapi tidak dengan hati. Mereka seolah hanya melihat itu rame-rame. Wow, senang ya. Wih, hebat. Sudah, hanya sampai di situ. Tapi mereka tidak pernah menanamkannya di dalam hati mereka. Dan yang kedua, mereka hanya menekankan secara fisik. Mereka hanya mengandalkan Musa. Melihat Musa itu ada turun-turun, wis buat Allah yang lain. Di sini kita harus banyak belajar dari teks ini. Yang pertama, di sini sebenarnya kita harus belajar tidak cukup kita hanya sekedar melihat, bahkan mungkin mengalami. Tetapi secara pribadi kita harus mengambil kebenaran firman Tuhan itu dalam pribadi kita. Mereka rame-rame melihat kuasa Allah, melihat bagaimana mereka dibebaskan. Wah, gerombolan luar biasa, mereka rame-rame keluar. Iya, tetapi itu sekedar hanya pertunjukan. Hanya seperti show yang bagi mereka, wow, luar biasa. Tetapi mereka tidak pernah menanamkan dalam diri mereka. Ini kita harus belajar hati-hati. Jangan sampai kita juga gerutukan, senang rame-rame, wow, luar biasa ini dan itu mengalami kebaikan Tuhan. Tetapi kita tidak pernah menerimanya dalam hati kita. Ini satu peringatan bagi kita, hati-hati. Kita pun di tahun yang baru ini, bagaimana kita akan mengikut Tuhan. Yang kedua, kita harus belajar bersabar. Kalau kita hitung-hitung 40 hari itu waktu yang tidak lama, bukan? Tapi coba kita lihat, dalam diri kita pun, kita mengalami pandemi ini sudah sekian lama, 10 bulan kurang lebih sekarang ini, sampai nanti nggak tahu berapa lama lagi. Kalau dibandingkan dengan apa yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan sampai saat ini, apakah itu panjang? Tidak juga. Kalau kita melihat kepada siapa sebenarnya kita berpegang, kepada siapa kita sebenarnya mengandalkan diri, mengandalkan siapa? Jangan gegabah. Firman Tuhan tadi mengajarkan kepada kita, kalau kita gegabah, kita akan merugikan diri kita sendiri. Kita akan melihat bagaimana mereka sangat-sangat dipukul oleh Tuhan. Tuhan tidak suka akan hal itu. Kita melihat Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dia masih berbicara kepada Musa pada waktu itu. Dia bukan meninggalkan Gunung Sinai. Dia masih di sana. Mereka masih melihat, tapi ternyata mereka begitu gampang memilih yang lain. Di sini kita harus belajar. Jangan gegabah. Bersabarlah menantikan pertolongan Tuhan. Kita melihat bagaimana Tuhan sebenarnya sedang berkarya. Dan kita menantikan semua itu digenapi. Mari saya mengajak kita untuk kita belajar semakin mengenal siapa Tuhan kita secara pribadi. Bukan kata orang, bukan apa yang dialami orang lain, tapi mari kita mengalami dan kita menanamkannya di dalam diri kita secara pribadi. Bersandarlah kepada Dia, andalkan Dia, belajar mempercayakan diri kepadanya. Selamat memasuki tahun baru 2021. Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Bila kami sungguh Tuhan boleh Kau teguhkan, semakin Kau teguhkan dalam kami boleh mengenal siapa Engkau. Pimpin dan kuasai kami ya Tuhan. Biar Engkau yang berkarya, Engkau yang menyertai dan Engkau yang memimpin kami. Tuntun dan mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh sungguh mengandalkan Engkau, bahwa Engkau lah pemimpin kami, juru selamat kami, yang telah hadir ke dalam dunia ini. Kami bersyukur, kami berdoa menyerahkan ini semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Kau yang berkarya dan menyertai kami, memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini
sampai selama-lamanya. Amin. Selamat memasuki tahun baru 2021 bersama dengan Tuhan.